Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la raiba fihi. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur memuji Allah atas limpahan nikmat demi nikmat yang masih senantiasa Ia limpahkan, Ia berikan kepada kita, yang mana tentunya nikmat demi nikmat tersebut layaknya sebuah titipan yang sedang Allah titipkan kepada kita. Maka tentunya sewaktu-waktu mudah bagi Allah untuk mengambil kembali apa yang sedang Ia titipkan kepada kita. Sebagaimana kemudian kita pun akan diminta untuk bertanggung jawab. Kita akan ditanyai tentang tanggung jawab kita terhadap apa yang selama ini telah Allah titipkan kepada kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tentunya indah akan memulai mahkotamu yang mulia tersebut nan datang sekali setahun tersebut, maka insyaallah akan kembali datang. Adapun kita di malam kini Allah barado di bulan kini Bapak Ibu sekalian, di bulan Rajab. Tanggalnya Bapak Ibu mungkinlah hampir pula bulan Rajab lah di penghujung bulan Rajab. Sehingga di antara perkataan ulama kita terdahulu, bulan Rajab itu ibaratnya bulan untuk menanam. Adapun bulan Sya'ban nanti itu bulan untuk menyiram. Maka baru di bulan Ramadan nanti kita memanen hasilnya. Dalam artian supaya kita nanti Yobana bisa memanfaatkan bulan Ramadan tersebut seelok-elok mungkin. Maka bukan di malam pertama Ramadan itu kita baru kabar amal.
Akan tetapi semenjak kini lah kita ansur-ansur untuk menjaga amalan-amalan kita. Kalau nan salamu jarang membaca Quran, maka dari kini mulai dibuka-buka Quran tadinya. Kalau nan biasanya salamu hanya 2-3 lembar sehari semalam tak baca, maka mulai dari bulan Rajab itu diusahakan 5, 6, bahkan 7 lembar supaya hati tak biasa untuk membaca Quran. Sehingga terkadang sebahagian orang baru akan membaca Quran itu ketika awal mula Ramadan tiba. Dek karena tabaruk suasana. Banyak orang nampak tadarus membaca Quran di masjid-masjid, sehingga kemudian masa mengikulah untuk mulai membaca Quran. Tapi inilah palantik pemanasan. Harusnya semenjak bulan Rajab orang mulai diangi-angian masin tadi. Sehingga itu sebabnya terkadang bagi sebagian orang yang baru mulai membuka Quran tadi ketika awal Ramadan, dek karena hanya tahu suasana pula, temangkonya setiap Ramadan tidak pernah khatam-khatam juga membaca Quran tadi. Paling masa mangit 10 malam pertama saja. Itu baru dalam masalah Quran. Alum masalah amalan-amalan lain, dan harusnya semenjak bulan Rajab golah ibaratnya kita menanamnya. Lalu nanti di bulan Sya'ban kita siram, kita tingkatkan amal ibadah kita tadi, kita jago supaya nanti di bulan Ramadan ia benar berkesan ibadah tadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kemudian kalau nanti bulan Rajab, maka biasanya akan disabuikan, akan disampaikan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa ketika masuk malam pertama bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Dan ya Allah, pertemukanlah kami kembali dengan bulan Ramadan. Hanya saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di antara ulama-ulama hadis kita, mereka mengatakan hadis itu dhaif. Sanad periwayatannya bermasalah. Sehingga karena ikut dhaif, maka tidak bisa dikatakan sebagai doa dari Nabi SAW. Hanya saja kalau kita cari kepada arti makasih dari doa, maka memang arti dan makasihnya rancak. Kita minta diberkahi di dalam waktu, di dalam usia kita, ketika kita sedang di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sebagaimana kita meminta supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dari sisi arti, dari sisi makasih, maka sangat tapik, sangat batuan. Sehingga boleh saja bagi kita membaca doa, hanya saja jangan diyakini itu sebagai doa yang bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Abu Hatim bahwa di dalam sanadnya ada seseorang yang bernama Ziyad, dan orang ini adalah orang yang dhaif, yang lemah di dalam meriwayatkan hadis. Sehingga kata Abu Hatim, la yuhtajju bihi. Beliau ini, Ziyad ini tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa hadisnya, riwayatnya untuk dijadikan pendalilan. Sebagaimana hal ini juga dikatakan oleh Ibnu Hibban dan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan bulan Ramadan,
Maka sebelum puasa Ramadan kau diwajibkan, sebelum puasa Ramadan kau disyariatkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah talabia dahulu berpuasa, dan itulah puasa 3 hari di setiap tengah bulannya. Tanggal 3 balik, 4 balik, 5 balik Hijriah. Maka puasa sunnah 3 hari di setiap tengah bulan kau labia dahulu Nabi karajukan sebelum ayat puasa Al-Baqarah 183 tadi diturunkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi pun Allah Ta'ala dahulu pernah berpuasa di setiap tanggal 10 Muharram juga, puasa Ashura. Bahkan dikatakan hukum puasa Ashura awal mulanya inilah puasa yang wajib. Puasa tanggal 10 Muharram atau puasa Ashura itulah puasa yang awal mulanya hukumnya wajib. Sampai kemudian baru Allah turunkan Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam tersebut, maka dihapuslah hukum kewajiban dari puasa Ashura. Lalu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika ayat puasa diturunkan oleh Allah, maka kiranya puasa Ramadan tersebut pun alun langsung serta-merta menjadi wajib. Tapi masih ada kelapangan, dan itulah yang Allah sabitkan di dalam Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mereka tidak ingin untuk berpuasa, maka kalau mereka tidak ingin berpuasa, maka boleh-boleh saja di awal-awal syariat puasa tadi diwajibkan. Tapi dengan catatan kalau mereka tidak berpuasa, fafidyatun ta'amu miskin, maka bagilah fidyah berupa memberi makan orang miskin. Baru Allah sabitkan di ujungnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun berpuasa itu sendiri jauh lebih elok jikalau kalian mengetahui. Karena demikianlah syariat agama Islam tersebut datang secara beransur-ansur, tidak serta-merta langsung diwajibkan atau diharamkan sesuatu hal yang jikalau hal tersebut diberlakukan, dikhawatirkan kaum muslimin belum siap, sehingga semisal untuk mengharamkan khamar, miras, itu pada tahapan ayat yang diturunkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, sabanya 3 ayat bansuan-suan, sabanya 3 ayat. Namun bukan itu kaji kita tentunya, namun sebagai gambaran saja. Karena keadaan para sahabat di zaman jahiliyah, miras itu ibarat model minum air putih saja deh kita. Kalau ada tamu datang ke rumah itu dan dihidangkan, Allah rutinitas mereka, minuman sehari-hari mereka. Kalau langsung diharamkan, tentu dikhawatirkan mereka tidak siap. Maka Allah yang tahu tentang hikmah pensyariatan, maka bansuan-sualah Allah menurunkannya sebanyak 3 ayat. Maka begitu pula dengan puasa tadi. Maka di awal-awalnya tidak langsung diwajibkan, akan tetapi Allah kemudian memberikan kelapangan, memberikan semacam kebebasan pilihan. Walaupun sebagiannya di antara sahabat tadi ada yang takut, tapi memang ada siap untuk berpuasa. Maka itulah maksud dari firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi mereka yang tidak ingin berpuasa,
fafidyatun ta'amu miskin, maka bayar fidyah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baru kemudian Allah menurunkan Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka kini kata Allah, siapa saja di antara kalian yang bertamu dengan bulan Ramadan, hidupnya ketika bulan Ramadan tiba, falyasum, maka wajib baginya untuk berpuasa. Maka itulah ayat yang menjadikan hukum puasa tadi menjadi wajib, sehingga tidak ada pilihan, dihapus hukum dari yang sebelumnya di 184 tadi. Lalu Allah sebutkan lagi, wa in kuntum marda aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bagi orang-orang yang sakit atau dalam safar perjalanan, maka hukum mereka masih tetap sama, masih mendapatkan keringanan ketika mereka balik untuk berpuasa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jikalau kita mencari-cari, kita perhatikan ayat-ayat berpuasa di Al-Baqarah 183, itu yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Lalu di 186 ayyaman ma'dudat, bahwa puasa itu hanya hitungan hari saja. Lalu yang di 185 syahrul Ramadan alladzi tadi. Lalu di 186-nya, ini Bapak Ibu sekalian, ini Al-Baqarah di 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jikalau wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau anni, tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ilmu Allah tersebut meliputi kita dimanapun kita berada, terhadap apapun yang kita kerjakan. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka aku akan menjawab mengijabah doa dari orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah. Saya perhatikan Bapak Ibu, 183, 184, 185 tadi, itu ayat-ayat yang baca itu tentang hukum puasa. Tapi di 185 justru baca itu tentang masalah berdoa. Apakah kemudian tidak ada hubungan ayat itu dengan ayat-ayat yang sebelumnya? Karena sesudah 185 akan banyak cerita kepada ayat berpuasa. Uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafasu ila nisaikum. Banyak cerita tentang puasa. Sehingga Allah salihkan ayat tentang masalah berdoa, tentunya bukan asal-asal disalihkan saja, tapi tentu ada hikmahnya. Maka hikmahnya untuk mengingatkan kepada kita ketika berpuasa, banyak-banyaklah berdoa. Karena doa yang kita panjatkan ketika kita sedang berpuasa itu adalah doa yang mustajab. Itu adalah doa yang mustajab. Dan hal itu tentunya diperkuat juga dari hadis-hadis Nabi. Sebagaimana Nabi menyebut ada 3 doa yang mustajab. Salah satunya adalah doa dari orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka, hatta yuftir, kata Nabi, sampai dia berbuka. Dan di riwayat lain, doa dari orang yang berpuasa tadi akan dijawab oleh Allah ketika dia sedang berbuka.
Asing sama so kita sedang berpuasa dari pagi sampai menjelang berbuka, kita perbanyak doa. Ketika berbuka pun demikian, kita sempatkan juga untuk berdoa. Namun kemudian khusus bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, berbuka tadi jangan sampai menjadikan kita meninggalkan kewajiban untuk solat berjamaah ke masjid sebagaimana di hari-hari biasa. Karena terkadang di sebagian masjid ketika solat maghrib maka jamaah langang dek karena sibuk berbuka. Yang namanya kewajiban tetaplah kewajiban. Sehingga ketika berbuka, tentu tidak harus pula kita makan langsung saja jadi yang makan sekanyang-kanyangnya model lak-laknya habana berpuasa sehari penuh tadi. Tapi kita ambil secukupnya, baik itu minuman kita atau seketik banyak dari pabukuan kita. Lalu kemudian kita tetap melangkah ke masjid. Kita makmurkan masjid tadi. Maka risiko pula lah bagi tentunya setiap pengurus-pengurus masjid dan ada. Maka ketika maghrib tadi memang diagih bana jarak, diagih bana ke lapangan waktu, diagih bana ke lapangan waktu sehingga orang tidak merasa khawatir untuk terlambat pula solat maghrib ke masjid. Karena yang namanya kewajiban tetaplah sebuah kewajiban. Sebagaimana tentunya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sabit tadi, yang kewajiban tetaplah sebuah kewajiban. Maka di sekolah jangan sampai kita bersemangat untuk salat tarawih, tapi untuk salat 5 waktu acak-acakan gitu. Karena memang demikian sebahagian orang ketika tarawih luar biasa semangatnya. Apalagi di awal-awal malam-malam tersebut, di saf-saf pertama, saf-saf kedua, tentunya itu rancangan. Tapi akan alangkah jauh lebih rancangnya kalau mereka tetap sadar tentang kewajiban yang harus mereka jaga sebetulnya. Dan itulah cara iblis menipu seseorang ketika mereka dijadikan basamangi untuk mengerajokan dan sunnah dan dibuat mereka lupa untuk menjaga wajib. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita cari lanjutan dari ayat berdoa tadi ya, ujibu da'watad da'i iza da'an, ambo akan mengijabah menjawab doa dari orang-orang dan berdoa kepada ambo. Lalu Allah katakan fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, itu adalah dua syarat supaya doa kita dijawab oleh Allah. Fal yastajibu li, maka hendaklah manusia tersebut menunaikan, menyempurnakan kewajiban-kewajiban mereka terhadapku, kata Allah. Sampai ibadah-ibadah dan wajib tadi jago. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku dengan sebenar-benar iman, sehingga kesempurnaan iman. Dan fal yastajibu li, bagaimana kita menunaikan hak-hak Allah, maka inilah dua hal yang akan menjadikan doa tadi benar-benar akan Allah jawab. Baru kemudian di ayat selanjutnya Allah sebutkan uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum, dihalalkan, dibolehkan bagi kalian pada malam-malam Ramadan untuk berhubungan dengan pasangan-pasangan kalian. Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dahulu di awal-awal syariat puasa tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin
Maka caranya agak berbeda sedikit. Kalau kita kan mulai start untuk berpuasa ketika fajar tiba. Ketika fajar tiba. Tapi kalau di awal-awal mulanya, maka awal mulai mereka berpuasa untuk menahan tadi, itu sesudah salat Isya atau sesudah mereka takaluk. Sehingga kalau mereka lah salat Isya bakal lalu tasimpak benar mereka nanti di jam 10 malam, di jam 2 parat siang atau sebelum subuh, mereka tidak boleh lagi untuk makan. Sebagaimana kalau mereka lah takaluk tadi, maka mereka tidak boleh lagi untuk berhubungan badan. Sehingga Umar ibn Khattab pada suatu malam, maka beliau talonsong ibaratnya, terlanjur berhubungan badan dengan istri beliau. Maka ketika beliau melapor kepada Nabi terhadap apa yang telah terjadi, ketika itulah Allah turunkan uhilla lakum lailatas siyam tadi. Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan di malam-malam Ramadan. Karena dahulunya tidak boleh. Sehingga Umar dialah yang menjadi sebab awal mula ayat tadi diturunkan, karena dia terlanjur berhubungan badan. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa kalau lalu mereka tidak boleh makan walaupun nanti terjaga sebelum subuh. Sehingga dahulu ada salah seorang sahabat dari kalangan Ansar latakaluk. Sesudah itu berarti harus mulai untuk berpuasa, tidak boleh makan. Sehingga beliau lanjutkan isu harinya untuk bakar jabari. Sehingga nampak dia Nabi latalak dia mana juga puasa. Maka ketika itulah Allah turunkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jaleh dek kalian. Jaleh dek kalian banang putih, jo banang hitam dalam artian antara datangnya tarangnya siang tadi atau tarangnya fajar tadi dengan galuknya malam tadi. Sehingga itu adalah ayat yang menjadi dalil bahwa ibu-ibu dan bapak sekalian, kita mulai menahan itu bertepatan dengan fajar tiba, dalam artian ditandai dengan azan subuh bab kumandang. Adapun sarine imsak tadi, maka itu bukan awal untuk menahan, tapi bisa kita jadikan itu sebagai aba-aba patando kalau tidaklah mulai subuh ketiba. Karena sampai kini di beberapa tempat atau di sebagian orang mereka masih menganggap sarine imsak tadilah dan menjadi awal mula mereka menahan. Kan rugi mereka. Aturan masih bisa makan kolak sacambuang lain, tapi tagak dek sarine imsak tadi, dek salah paham belum. Samanja fajar tadi tiba. Lalu kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, di antara perkara yang senantiasa tahun demi tahun puluh itu persaksikan adalah semacam perbedaan di dalam menentukan bila awal mula kita mulai berpuasa, sehingga nanti pun akan berimbas kepada bila mulai awalnya atau bila kita ke rayu. Tahun demi tahun senantiasa hal yang demikian kita lihat ada, baik mencakup suatu negeri atau terkadang sebuah keluarga di satu rumah kadang berbeda-beda mereka untuk mulai berpuasa. Saya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita cari kalender, kita cari kadang disitulah ditentukan bila awal mula kita akan berpuasa, tanggalnya lagi. Tapi apakah cukup bagi kita hanya berpedoman kepada apa yang telah ditentukan di kalender-kalender dan ada berdasarkan metode hisab tersebut, perhitungan bulan tersebut?
Maka untuk menjawabnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kita balikan kepada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Kalau di dalam Al-Baqarah 185 tadi, yang akan kita bacakan tadi, Allah menyebutkan faman syahida, maka siapa saja yang syahida, yang menyaksikan, yang mencaliak. Jadi Allah sebut sia yang menyaksikan, sia yang mencaliak, minkumus syahra, di antara kalian, tidak harus pula kasadu gitu. Sia yang mencaliak di antara kalian awal mula kedatangan bulan Ramadan, dan itulah yang disebut dengan istilah ru'yatul hilal, mencaliak hilal. Falyasum, maka hendaknya nyoba puasa. Sehingga melalui ayat ke Bapak Ibu sekalian, Allah mengaitkan hukum untuk awal mulainya kita berpuasa itu dengan masalah menyaksikan, melihat hilal tersebut. Sebagaimana dalam hadis Nabi pun mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian apabila kalian mencari hilal, mencari hilal Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan baik pula berbuka kalian dalam artian untuk mulai berayu dengan kembali mencari hilal pula. Sehingga kemudian Nabi jalinkan dulu ketika misalkanlah nampak hilal, tentunya bulan-bulan Hijriah tadi hitungannya hanya 29 atau 30 hari saja. Berbeda dengan bulan-bulan Masehi yang ada 28-nya, 29-nya, 30-nya, 31 dalam sebulan. Tapi kalau bulan-bulan Hijriah tentunya hanya 29 dan 30. Sehingga ibaratnya tadi adalah hari yang ke-29, berarti sesudah maghrib tadi kita mulai mencari-cari hilal. Sehingga kalau seandainya nampak, maka berarti kemudian besok kita berpuasa. Tapi kalau tidak, maka kata Nabi, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban tadi menjadi 30-an, maka sesudah hari itu 2 hari lagi baru kita berpuasa. Sehingga Nabi pun dalam hadis mengatakan berpuasa itu dikarenakan adalah nampak hilal tadi, bukan dengan menghitung-hitungnya. Apakah mereka sahabat-sahabat Nabi, bahkan Nabi itu sendiri tidak bisa untuk menghitungnya? Tidak bisa saja bagi mereka untuk menghitungnya. Mereka adalah orang-orang cerdas. Mereka adalah orang-orang cerdas. Hitung-hitungan tersebut tentunya tidak hanya sekedar ada setelah mereka wafat, tapi di zaman mereka yang namanya hitung-hitungan tentu juga sudah ada. Akan tetapi mereka tidak pernah sekalipun menyandarkan masalah untuk mulai berpuasa ke dalam masalah hitung-hitungan tadi. Tapi setiap kali mereka berpuasa, maka mereka selalu menyandarkannya kepada masalah ru'yatul hilal. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita letakkan sebuah pertanyaan gadang gini, sia yang Jawa lebih berhak, sia yang Jawa lebih berhak untuk menentukan awal mula kita berpuasa. Kalau kita sebut organisasi, maka organisasi mana Jawa lebih berhak? Organisasi itu kan banyak dulu. Kalau kita sebut itu yang berhak, berarti kau protes juga, ambo yang lebih berhak misalkan. Apalagi organisasi itu kadang adanya hanya di kita saja. Di Arab Saudi tidak ada organisasi itu dah. Di Mesir tidak ada organisasi itu. Walaupun itu adalah organisasi yang besar sekalipun. Sehingga kalau kita letakkan pertanyaan dari sia dan Jawa lebih berhak untuk menentukan awal mula kabar puasa, awal mula karayu, tentunya adalah pemerintah. Terlebih lagi kita di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke istilahnya pemerintah kita sama. Tapi dari Sabang sampai Merauke organisasi berbeda-beda. Sehingga kalau seandainya setiap tahun masalah awal mula kabar puasa selalu disandarkan kepada organisasi, maka tidak akan pernah ketemu yang namanya kata mufakat tersebut. Akan selalu ada perbedaan.
Sedangkan kita yang kita inginkan adalah kompak gitu. Sama-sama mulai berpuasa, sama-sama mulai rayu. Sehingga memang syiar agama Islam tadi nampak gitu. Nak berbeda-beda kita model yang pecah belah istilahnya. Kau mulai hari ko, nanti hari ko, kadang sampai 3 atau 4 perbedaan hari setiap tahunnya. Sedangkan yang diinginkan dalam agama ini, kita tersebut menjadi orang yang kompak. Sehingga syiar agama Islam kok benar-benar nyata, jalih nampaknya gitu. Sehingga kita katakan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentunya tanpa mengecilkan organisasi yang kita maksudkan tersebut, hanya saja kita mengatakan pemerintahlah yang jauh lebih berhak untuk menentukannya. Lebih-lebih lagi di dalam agama kita ada kaidah, ketika terjadi perbedaan, maka perkataan dari hakim pemerintah tersebut, maka itu akan menghilangkan perbedaan. Misalnya cek keceknya A dan cek B, lalu kecek pemerintah A, maka selesai perkara. Maka berarti memang harus A, karena ibaratnya itu adalah hakim. Sehingga dengan hal yang modeko pula lah kita berpuasa tadi, bukan dengan mengatakan oh ambo berpuasa hari ko dek karena ambo orang iko, ambo puasa hari ko dek karena ambo orang iko. Tapi kita katakan ambo berpuasa hari ko dek karena ambo orang muslim. Ambo berpuasa hari ko dek karena ambo orang muslim, bukan orang iko, bukan organisasi iko, bukan kelompok iko, tapi ambo orang muslim. Dan ambo memiliki dalil-dalil, yaitunya dengan cara melihat hilal. Sehingga disabitkanlah oleh Abdullah ibn Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Ibnu Umar, taro an-nasu al-hilal, di zaman Nabi orang-orang mulai melihat-lihat kapan hilal tersebut akan datang. Berarti ibaratnya tadi lepas maghrib mulai orang mencari-cari lain nampak hilal atau enggak. Maka Abdullah ibnu Umar, beliau nampak dari beliau, hanya beliau seorang yang nampak. Fa'akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, maka aku laporkan kepada Nabi, wahai Nabi, nampak dia Abu hilal tadi. Sehingga kemudian Nabi perintahkan para sahabat untuk berpuasa esok harinya. Sehingga di siko pun kita tanya bagaimana cara kerjanya Bapak Ibu sekalian. Adonan nampak lalu dilaporkan kepada pemimpin. Maka pemimpin yang lalu kemudian mengatakan besok kita berpuasa. Dan hal yang modikolah yang diterapkan di negara kita. Sehingga diletakkan di titik-titik tertentu mereka-mereka yang akan melihat hilal tersebut. Ketika ada yang nampak, maka dilaporkan kepada pemerintah. Maka melalui Kementerian Agama, maka diumumkanlah bahwa besok kita berpuasa. Sebagaimana juga pernah terjadi ja'a a'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kata Ibnu Abbas, di zaman Nabi pernah ada orang Arab Badui yang datang menemui Nabi dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat hilal Ramadan tersebut. Maka kata Nabi, atashhad an la ilaha illallah, apakah engkau termasuk orang yang bersaksi dengan la ilaha illallah? Karena dia Arab Badui gitu. Dalam artian Nabi tidak mengenalnya, dia datang dari pedalaman, sehingga Nabi pastikan dulu tentang syahadatnya. Sehingga dia katakan na'am. Qala, dia mengatakan, lalu Nabi katakan, apakah engkau juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Maka Arab Badui mengatakan ya. Maka lalu kata Nabi, ya Bilal, wahai Bilal, adzin fil nas falyasumu ghadan. Umumkanlah kepada manusia, kepada orang-orang bahwa besok kita akan berpuasa. Sehingga di sini pun menjadi dalil bahwa persaksian atau bara orang dan harus mencari hilal tadi, maka dikatakan oleh para ulama kita, pendapat mayoritas cukup seorang. Kalau nampak dari seorang orang yang menurut itu adalah orang yang amanah tentunya, maka kemudian lah bisa kita untuk bapaci dengan persaksian seorang tadi, lalu kemudian esok harinya pun kita lantas berpuasa. Sehingga pada itulah di zaman Nabi adonan nampak, kemudian dilaporkan kepada Nabi selaku pemimpin, selaku pemerintah, atau ibaratnya kita kini selaku presiden, lalu Nabi yang akan mengatakan besok kita berpuasa.
Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan rukun-rukun berpuasa, rukun-rukun berpuasa yang harus ada sehingga puasa tadi bisa menjadi sah. Yang pertama adalah masalah niat. Masalah niat itu rukun yang pertama, yang mana tentunya puasa Ramadan itu adalah puasa wajib, sehingga niatnya harus ada di malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah, maka di antara ulama mengatakan berdasarkan hadis dari istri Nabi Aisyah, ketika Nabi datang ke rumah Aisyah lalu bertanya, hal indakum syai', wahai Aisyah, ada tak yang bisa kita makan pagi kau? Sehingga kata Aisyah, tidak ada yang bisa dimakan wahai Nabi. Maka tapi itu pula hari-hari Nabi terkadang tidak ada yang bisa dimakan sama sekali di pagi hari. Adapun kita, apa yang kita kandang, alhamdulillah bisa kita penuhi, bisa kita jatuhi. Maka itu diantara gadang yang nikmat Allah kepada kita di hari ini. Sehingga tidak ada yang bisa dimakan pagi itu, kata Aisyah, idzan ana sha'im. Kalau begitu, ambo berpuasa saja hari itu, kata Nabi. Padahal hari pagi, dalam artian lewat subuh. Tapi Nabi mengatakan ambo berpuasa saja hari ini. Sehingga ulama membawakan hadis, maka itu adalah puasa sunnah. Dengan catatan alun-alun yang dimakan dan alun-alun yang diminum semenjak subuh tadi, gitu. Jadi nak bisa kita mengatakan labi lontong dua nasi goreng cie sudah putih tabuan kita katakan ke itu mau bawa sore, ke itu mau bawa sore. Padahal labi itu jam 8 pagi tadi. Tapi Nabi mengatakan hal yang tidak saya ada nak yang bisa dimakan indah, kata Aisyah. Jadi memang ada yang dimakan Nabi sejak subuh tadi. Sehingga kata para ulama, kalau untuk puasa sunnah, maka niatnya boleh didatangkan walaupun subuh lewat. Tapi kalau untuk puasa wajib tadi, maka niatnya harus ada di malam hari, ibaratnya sebelum subuh tadi tiba. Yang terakhir yang ingin kita sampaikan, hanya saja kemudian yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu, apakah cukup bagi kita berniat di awal malam Ramadan, malam yang pertama, langsung kita niatkan untuk sebulan penuh, atau setiap malam harus berniat, atau setiap malam harus berniat. Adapun pendapat di dalam mazhabnya Imam Malik, mereka mengatakan niat tadi cukup cie untuk sebulan penuh. Karena ibadah puasa punya ibaratnya di dalam bulan Ramadan punya sekali, tidak terpisah-pisah. Bagaikan kita sholat dari rakaat 1 ke rakaat habis, ke rakaat terakhir, itu sekali. Cukup dengan niat di awal, maka cukup untuk sampai rakaat kita sholat zuhur misalkan. Maka begitu pula ibarat puasa Ramadan, hari-hari berpuasa punya sekali. Sehingga kalau kita lakukan niat di awal malam, sehingga cukup untuk sebulan penuh. Namun mereka tetap mengatakan yang mana dianjurkan untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena menurut pendapat jumhur mayoritas ulama, memang setiap malam tadi niatnya harus ada. Jadi malam pertama kita berniat untuk besok ke berpuasa. Malam kedua niat analia, malam ketiga niat analia. Karena memang alasan mereka hari demi hari itu ibadah tersendiri. Hari pertama kita puasa itu sendiri pula niatnya. Hari kedua itu sendiri pula niatnya gitu. Sehingga harus ada niat-niat tiap malam gitu. Sehingga untuk menggabungkan pendapat Bapak Ibu sekalian, silakan kita berniat di awal malam untuk sebulan penuh. Maka untuk kehati-hatian supaya keluar dari perbedaan pendapat ulama, maka di setiap malam kita kembali berniat. Hanya saja kalau ditanyakan, apakah niat kita memang nawaitu shauma ghadin sampai habis? Nawaitu shauma ghadin, sengaja berniat untuk berpuasa esok hari karena Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita mencari kepada hadis-hadis Nabi, cara Nabi berpuasa dahulu, cara para sahabat berpuasa dahulu,
tentunya tidak akan pernah kita dapati, kita temukan satu pun riwayat hadis yang mengatakan bahwa mereka pernah membacakan doa nawaitu shauma ghadin ataupun dengan bacaan-bacaan niat yang lainnya. Karena niat tadi adalah amalan hati. Niat adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Hanya saja kemudian di dalam permasalahan fikih, maka memang di antara ulama ada yang mengatakan untuk memperkuat apa yang ada di hati, maka diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan untuk memperkuatkan yang ada di hati. Jadi ibarat nawaitu shauma ghadin atau lafaz-lafaz lain, itu bukan lafaz yang berasal dari Nabi ataupun sahabat-sahabat Nabi. Adapun kami pribadi, maka kami mencukupkan diri bahwa niat tadi di hati, tentunya Allah tahu apa yang ada di hati kita, dan kita mencukupkan hal yang mau diikut, karena demikianlah cara Nabi berniat dahulunya tanpa beliau lafazkan dan tanpa para sahabat beliau lafazkan, karena mereka berniat di dalam hati dan niat adalah amalan hati. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara pembahasan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, jikalaupun nanti di bulan selanjutnya Allah masih mempertemukan kita, maka insya Allah kita akan lanjutkan hal yang berkaitan dengan fikih puasa ini insya Allah. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan perhatiannya. Salah dan janggal atas penyampaiannya, kekeliruan dari setiap kata yang kita sampaikan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita sudahi dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.